Ya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kalau sampai hari ini kami masih, Tuhan, diberi kesempatan terus untuk belajar mengerti, mengenal Engkau lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu, Bapa. Kami percaya, Tuhan, hari-hari ini kami butuh kekuatan, butuh satu peneguhan lewat firman, supaya kami tidak hidup di dalam ombang-ambingkan. Kami tidak mau hidup di ombang-ambingkan masalah setiap hari, tapi biar kami berjalan teguh hanya melihat kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, baik yang ada di Amerika ya, yang ada di Indonesia juga. Kita percaya ya, kita semua semangat menghadapi apapun hari-hari ini, karena kita tahu bahwa hidup kita itu aman di dalam tangan Tuhan. Banyak orang berpikir aman kalau uangnya banyak, stok depositonya banyak, ya. Orang berpikir, sudah hidup sehat, check up. Kita ini lupa dalam kehidupan kita bahwa kita aman karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Sekalipun mungkin kita mengalami keadaan hari ini yang begitu sulit, semuanya serba ya, kalau saya ngomong semua serba pas-pasan, serba sedikit, kita tetap hidup aman. Kemarin saya mendoakan orang 2 hari yang lalu ya, setelah ibadah, orang ini berkata, Bu, tolong doakan suami saya, tolong Bu doakan ya. Akhirnya sempat sore, untung saya menyempatkan diri. Saya gini, aduh keburu nggak ya, kayaknya di daerah sini ini macet. Tapi saya tergerak ya, setelah itu kita mendoakan. Hari itu malam, ketika saya berdoa, saya dapat ayat, dan saya cuma berkata sama orang ini, tetap semangat, jaga hati, Bapak banyak kecewa ya, Bapak banyak tawar hati, Bapak banyak menyimpan kekecewaan, yuk ampuni. Dan dia mengangguk-angguk, semalam saya dengar dia sudah pulang ke rumah Bapak. Ya, hidup ini tidak ada yang tahu. Orang yang tadinya sehat, dia bilang dia tadinya tidak ada gejala apa-apa, setelah check up ada sakit, dia check up sudah stadium akhir. Dan hari ini cepat ya, baru masuk rumah sakit beberapa saat, setelah itu kemarin sudah dipanggil Bapak. Kita percaya bahwa dalam kehidupan ini, kalaupun sampai yang namanya maut, ya, yang sampai namanya kematian, kita ini tetap aman. Makanya kita ini hari ini bisa tenang, bisa damai sejahtera, tergantung hati kita. Meletakkan rasa aman kita di mana? Kalau rasa aman kita di uang, maka kita nggak akan bisa memiliki damai sejahtera. Kalau kita meletakkan rasa aman kita pada kesehatan kita, begitu kita sakit, kita sudah mulai panik. Kita mulai bingung kalau meletakkan rasa aman sama pasangan hidup seperti saya, begitu terjadi sesuatu, maka rasa aman itu akan berkurang. Tapi kalau kita hari ini membangun rasa aman itu karena kita punya Yesus, karena kita memiliki Tuhan segala-galanya, maka kita hari ini berjalan itu makin lama kita walaupun diterpa badai, kita ngalami goncangan yang besar, kita tahu bahwa rasa aman kita karena kita ada di dalam tangan Tuhan yang besar. Baca Mazmur 40 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 40 ayat 12. Engkau Tuhan ya, janganlah menahan rahmatmu daripadaku. Ini ayat yang saya dapat tadi pagi. Kasihmu dan kebenaranmu kiranya menjaga aku selalu. Kita percaya bahwa Tuhan itu hari-hari ini di tengah masa yang sulit, apa yang dia tidak pernah tahan, sekalipun mungkin jawaban doa saudara bukan bim salah bim. Mungkin kita berpikir gini, Tuhan, aku ini tidak punya uang, aku ini hidup kok susah, aku lagi ngalami badai.
Tapi satu hal yang perlu kita tahu hari ini, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah menahan rahmat-Nya atas hidup saudara, selalu baru setiap pagi. Kalaupun masalah kita bertambah sulit, apa yang Dia berikan, yaitu anugerah kekuatan itu selalu menopang saudara. Sehingga kita nggak mungkin bilang gini, aku nggak kuat Tuhan. Dan yang kedua, lihat ya, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Apa yang nggak pernah Tuhan tahan hari ini, sekalipun engkau mengalami badai yang besar, yaitu kasih Tuhan. Dia tidak pernah terlambat untuk memberikan kasih-Nya. Bahkan kita percaya di tengah masa yang sukar ini, kasih setia Tuhan itu berlimpah-limpah, termasuk kebenarannya. Kita hari ini cukup dengan kebenaran firman yang selalu menjagai kita. Kita percaya bahwa orang benar itu selalu dijagai dengan kebenaran. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan itu semua aspek kehidupan kita ada. Sakit, kebenarannya apa? Bilur-bilurnya menyembuhkan saudara dan saya. Ketika kita kekurangan, Tuhan berkata di dalam kebenarannya, aku akan mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaanku. Apalagi yang kita butuhkan janji Tuhan di dalam kebenarannya. Ketika kita mengalami badai rumah tangga, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Itu yang selalu menjagai kita. Apalagi banyak, aku sanggup menanggung segala perkara ketika engkau tinggal di dalam kekuatanku. Apalagi serahkan hidupmu kepadaku dan percayalah, maka aku akan bertindak. Banyak hal yang saudara hari ini pegang teguh. Makanya kita kalau jadi orang benar, kita hari ini 5L itu rugi loh saudara. Lemah, lesu, letih, loyo, letoy. Ya, jangan jadi orang benar dengan status 5L. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu tidak pernah menahan rahmat-Nya, kasih-Nya, dan kebenarannya itu menjagai saudara dan saya hari ini di tengah masa-masa yang sulit. Oh jelas, tanpa 3 hal ini kita semua hari ini nggak mampu kok. Saya jujur melewati proses 13 tahun, kalau nggak bunuh diri, nggak sakit jiwa. Itu sudah kasih kebenaran yang menjagai hidup saya, dan hari ini benar-benar apa yang Tuhan janjikan, bahwa ketika engkau mau merendahkan dirimu di tanganku, Eli, aku akan mengangkat engkau. Itu aja yang selama ini menyertai hidup saya. Yuk kita lihat apa yang dialami dengan kitab Ratapan 3 ya, ketika hari itu bagaimana bangsa Israel ya mengalami perlawanan dengan Babel, diserahkan. Bagaimana hari itu kitab Yeremia Ratapan 3 ayat 47 sampai 50. Kita baca. Lihat ya apa yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Kejut dan jerat menimpa kami. Lihat ya, kemusnahan dan kehancuran. Banyak orang yang hari ini ngalami kejut dan jerat. Segala sesuatu sepertinya, aduh, kelihatan hancur ya. Lihat ayat 48. Air mataku mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Lihat ayat 49. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tidak henti-hentinya. Mungkin kita juga ngalami tiap kali ingat suami, nangis. Lihat rumah dilelang bank, nangis. Ingat kena PHK, nangis. Lihat vonis dokter kanker stadium akhir, kita juga bercucuran air mata. Lihat ya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Hari ini nggak usah takut. Semua yang saudara alami itu tidak pernah lepas dari pemandangan Tuhan di surga. Orang lain tidak tahu hati saudara. Ya, jujur ketika saya mengalami proses, orang tidak tahu kalau saya bisa ketawa. Shalom, shalom. Gimana kabar Bu Eli? Haleluya, sukacita luar biasa.
Tapi siapa yang tahu kalau malam saya bercucuran air mata, saya menangis di hadapan Tuhan. Saudara enggak tahu. Saya mungkin bisa terlihat sebagai ibu gembala, yang tegar. Harus. Nah, bagaimana kalau gembalanya loyo? Nanti semua domba-dombanya itu loyo, saudara. Tapi siapa yang tahu kalau setiap malam saya mau tidur, saya menangis di hadapan Tuhan. Ya, menangis dalam banyak hal. Mungkin saya juga bisa berkata gini, Tuhan, jujur, senyatanya saya akui. Saya ini tidak kuat, jujur Tuhan. Tapi saya harus move on. Saya harus semangat. Karena saya punya pengharapan bukan melihat fakta. Kalau saya berharap sama suami, saya makin kecewa hasilnya. Tapi satu hal yang membuat saya tetap harus semangat. Saya harus bangkit ketika saya meletakkan pengharapan saya kepada Tuhan. Janjimu Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan, hasil akhirnya tidak pernah mengecewakan dan memalukan saya. Itu pengharapan saya. Itu sebabnya hari ini kita aman. Tuhan di surga itu tahu apa yang saudara rasakan hari ini sedetil-detilnya. Dia tahu sedetil-detilnya apa yang saudara butuhkan hari ini. Apa yang mendesak yang harus dia sediakan buat anak-anaknya. Makanya saya paling tidak suka kalau orang itu suka belajar minta-minta belas kasihan orang. Kita ini punya Bapak yang kaya, yang tahu setiap kebutuhan saudara. Dia sudah menyediakan semuanya lebih dari cukup. Nggak mungkin sekedar cukup, tapi sudah berbicara lebih dari cukup. Kita hari ini kalau cuma minta belas kasihan orang, itu kita itu menghina Tuhan. Lah kita punya sumber yang berlimpah, kenapa kita tidak connect langsung sama Bapak di surga? Sekalipun waktunya bukan singkat, tapi dia sedang menguji iman orang benar. Kalau semua jawaban dipersingkat semuanya instan, maka kita ini nggak punya karakter Kristus. Kita nggak punya iman di atas rata-rata. Hidup hanya berdasarkan belas kasihan manusia dan belas kasihan Tuhan. Tapi kita percaya hari ini orang benar bukan hanya hidup dari belas kasihan Tuhan saja, tapi Tuhan mau dongkrak iman saudara, dongkrak karakter saudara. Semuanya pasti diberikan. Yuk kita lompat di Ratapan 3 ayat 54 sampai 58. Apa yang Tuhan lakukan hari ini untuk menghadapi semua kehidupan ini? Ratapan 3 ayat 54. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Mungkin hari ini kau berkata gini, Tuhan bisa enggak ya? Bisa enggak ya aku bertahan hidup dalam keadaan yang sulit seperti ini? Kita sering menyangka bahwa hidup kita akan hancur. Saya dulu menyangka hidup rumah tangga saya akan hancur. Saya enggak pernah menyangka bahwa hari ini saya bisa bertahan sebagai penolong untuk menyelamatkan seisi rumah saya. Yang saya sangka ketika semua keadaan buruk, saya hanya menyangka semuanya akan berjalan buruk, dan hidup saya akan terpuruk. Tapi lihat 55. Ya Tuhan, ini kata kunci saudara. Yuk, kata kunci. Apa yang menjadi titik balik ketika saudara tahu di dalam kelemahan saudara ada Tuhan, saudara aman. Yaitu ketika aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Sudah dalam. Artinya kejatuhanmu ini sudah dalam, rumah tanggamu terpuruknya dalam, keuanganmu terpuruknya dalam, vonis dokter hari ini sudah kanker enggak tahu stadium berapa. Bahkan ketika engkau ada di dalam, enggak ada satu orang pun yang bisa tolong saudara. Mungkin engkau sudah tabrak sana, tabrak sini, semua jalan tertutup. Tapi satu hal ini langkah titik balik ketika kita tahu bahwa kita aman di dalam tangan Tuhan. Lihat apa yang dilakukan. Aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Apakah Tuhan itu dipanggil, Tuhan bilang gini, oh sorry. Selama ini waktu enak, kamu tidak pernah panggil-panggil aku. Sekarang waktu kepepet, sudah ada di lubang yang dalam. Ingat Tuhan, sorry, enggak.
Tapi saya percaya kita semua tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang berbesar hati, Tuhan yang murah hati. Dia tidak pernah menghukum setiap anak-anaknya dengan penghakiman. Lihat, ya Tuhan, aku memanggil namamu, engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriakku, teriak tolongku. Lihat ayat 57. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Setiap kali kita ada di lubang yang dalam, mungkin kalau kita curhat sama teman baik, orang dunia, mungkin orang seiman, orang bilang gini, mateng loh, ya apa ya, kalau keadaanmu seperti ini bahaya loh, bahaya. Hati-hati. Dulu saya curhat sama orang yang seiman aja bilang gini, Eli, bagaimanapun kamu harus pinter-pinternya. Kamu lihat ya, hartamu bakal habis. Wanita yang ada di samping suamimu ini wanita hebat. Dia pakai kuasa magic itu luar biasa. Kamu hati-hati. Kalau enggak pinter, kamu akan dihabiskan. Dalam hati saya, masa sih Tuhan itu enggak ada di pihak saya bisa dihabiskan dengan iblis di pihak wanita itu. Itu pikiran saya. Tapi karena setiap hari dicecer dengan perkataan seperti itu, akibatnya iman saya juga mulai goyah. Tapi kita lihat belajar dari apa yang dikatakan di kitab Ratapan 3. Firman jelas berkata, Tuhan itu dekat tak kala kita memanggil. Makanya doa itu paling langkah tertepat karena Tuhan itu hanya sejauh doa kita. Waktu kita berseru kepadanya, Tuhan tidak pernah berkata kapok, syukur, rasain, dulu kaya, dulu dicintai Pak Nyoto, sombong, syukur, enggak. Tapi Tuhan tetap berkata berfirman hari ini, jangan takut. Kita hari ini yuk, waktu kita panggil Tuhan, Tuhan cuman berkata, siapapun yang lagi bergabung di dalam Zoom ini, Tuhan mau kita semua mendengar suaranya. Jangan takut, hidupmu tetap aman di dalam tanganku, sekalipun yang engkau hadapi keadaanmu benar-benar tidak aman, keadaanmu seperti membahayakan. Hari ini tetaplah percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahkan ketika engkau memanggil aku berfirman jangan takut. Lihat 58, ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. 3 hal, buka PowerPoint-nya kalau kita aman. Kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Sayangnya kalau kita baca firman, kita ini tidak mengenal dia dengan benar. Kita ini kurang memahami kata demi kata. Kenapa kita aman di dalam tangan Tuhan? Yang pertama, Tuhan itu dekat. Waktu kita ada di lubang yang dalam, terpuruk, hancur, engkau sudah tidak punya apa-apa, tidak berdaya, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena Tuhan yang besar itu dekat. Dia lagi dengar. Yang kedua, dia tidak akan berhenti untuk mendengar. Tapi yang kedua, dia pasti ikut melibatkan kuasanya untuk memperjuangkan perkara saudara, dan bukan hanya berhenti untuk berjuang, untuk berperang, dia menjamin untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya kalau kita mengerti ini, kita pasti gini, iya ya, buat apa saya takut? Lah tiap hari takut tidak menyelesaikan masalah. Wong hari ini Tuhan sudah berbicara, aku nak dekat. Ketika engkau berseru, aku bukan hanya dekat kepadamu, tapi aku memperjuangkan, bahkan aku pasti menyelamatkan rumah tanggamu, keuanganmu, anak-anakmu, masa depanmu, semua yang ada di dalam pergumulan hidupmu. Aku pasti akan melibatkan, aku turut bekerja. Yuk kita lihat, bagaimana kalau hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Apakah hari ini kita perlu takut? Nggak perlu.
Kalau sudah aman, ya sudah. Namanya orang sudah dijamin aman. Menghadapi badai besar, oh tenang aja. Tuhan cuma tidur kok. Ketika saya panggil, ya Tuhan bangun. Ketika bangun, dia akan meredakan badai hidup ini menjadi reda, teduh, dan tenang sekali. Itu janji Tuhan. Yuk kita lihat Ratapan 3 ayat 56 sampai 58 ya. Bagaimana hari ini? Oh enggak, itu Tuhan dengar. Ratapan 3 ayat 56 sampai 57 ya. Bagaimana kalau Tuhan mendengar suara, Tuhan tidak akan menutupi telinganya terhadap keluh kesah saudara. Bahkan dia tidak akan menutup telinganya juga atas teriak minta tolong. Dia akan mendengar. Bahkan yang ketiga, Tuhan dekat tak kalah kita memanggil. Makanya hari ini jangan menyepelekan kekuatan doa. Doa itu besar kuasanya karena waktu kita doa, Tuhan tuh pasang telinganya. Curhat aja. Tuhan, lihat ya, Tuhan mendengar keluh kesah. Hari ini kau curhat aja sama Tuhan. Tuhan, besok aku butuh uang sekolah. Tapi aku tidak marah kok sama Tuhan. Aku tetap percaya. Aku tahu Tuhan itu sudah menyediakan, Mas. Tuhan tidak akan mempermalukan aku. Apalagi turunan orang benar. Besok anak-anakku pasti disediakan yang terbaik. Setiap keluh kesah Tuhan, hari ini suamiku tidak pulang ke rumah. Tapi aku percaya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang hebat. Walaupun suamiku tidak pulang rumah, Tuhan tetap pelihara. Tuhan tetap jagai suamiku dalam perlindungan Tuhan. Nah, itu yang kita lakukan hari-hari ini. Tuhan itu juga mendengar. Tolong Tuhan, ya ada kesaksian seorang bapak yang hari itu mau masuk jurang. Hari itu sudah supirnya ngantuk, habis gitu remnya juga tidak bisa diinjek-injek karena jarak yang sudah dekat. Dan bapak itu cuma berteriak gini, Tuhan, tolong. Tiba-tiba mobil itu bisa berhenti persis di ujung jurang. Nah, kita hari ini percaya kuasa yang saudara panggil untuk minta tolong, itu kuasa Tuhan itu besar. Jangan anggap remeh. Tuhan itu mendengar teriak saudara. Hari ini curhat, teriak aja sama Tuhan lewat doa-doamu. Bahkan panggil, yaitu panggil apa? Saya selalu menutup doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Waktu aku memanggil nama Tuhan Yesus, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit sembuh, rumah tangga pulih, keuanganku diberkati. Itu stepnya, saudara. Kita diajari Tuhan oleh kitab Ratapan ini bagaimana Yeremia menulis. Tuhan itu mendengar curhatmu. Dia mendengar teriaknya minta tolong. Bahkan Tuhan itu dekat. Waktu saudara berkata, aku memanggil di dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi kesembuhan. Percayalah, Tuhan pasti melakukan kuasanya. Dia akan bertindak, dia akan melakukan apa yang saudara butuhkan hari-hari ini. Yang berikutnya, yuk kita lihat. Fran, apa bisa ada kamera yang bisa ditutup ya? Saya kok lihat sesuatu, enggak ya, mungkin mata saya. Saya trauma beberapa saat yang lalu, ada seorang ya yang lupa menutup kameranya, enggak ya. Yang kedua, yuk Tuhan perjuangkan perkara kita. Ratapan 3 ayat 59 sampai 61. Kita baca terlebih dahulu. Ya, jadi hari ini ibu-ibu enggak usah takut. Kalau takut lebih daripada takut berdoa. Waktu takut berdoa. Waktu takut berdoa. Karena waktu takut saudara berdoa, sesuatu perkara besar itu akan terjadi. Tuhan perjuangkan perkara kita. Ratapan 3 ayat 59 sampai 61. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku ya Tuhan. Berikanlah keadilan. Ya, Tuhan lihat ya. Siapa yang hari ini diperlakukan hidupnya tidak adil, Tuhan melihat ketidakadilan. Yang berikutnya, engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Siapa yang hari ini pada posisi dirancangkan yang jahat, saudara tidak tahu. Tapi Tuhan sudah melihat, tenang aja, hidupmu aman, tidak ada sesuatu yang membahayakan. Kenapa?
Karena Tuhan itu melihat setiap dendam, rancangan orang yang buruk, setiap ketidakadilan. Dia tahu apa yang harus dilakukan, yaitu dia pasti memberikan keadilan karena dia Tuhan yang adil. 61. Engkau telah mendengar cercaan mereka, segala rancangan. Hari ini kalau engkau dicerca maki, engkau tidak perlu balas. Tuhan pasti memperjuangkan perkara saudara. Lihat ayat ke-64, kita lompat. Ini yang membuat kita hari ini mengucap syukur punya Tuhan yang besar. Yaitu Ratapan 3 ayat 64. Engkau akan, apa saudara? Wow, ini ayat yang saya pegang. Saya tahu saya tidak perlu membalas setiap rancangan, caci maki, semua dendam orang-orang yang jahat terhadap saya. Saya tidak perlu melakukan pembalasan karena dia sedang memperjuangkan perkara saya. Tuhan akan mengadakan pembalasan terhadap mereka, ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Kalau kita dirancangkan yang jahat sama orang, uang kita ditipu, nanti dia juga akan ditipu kembali. Kalau dia merusak rumah tangga kita, dia juga akan mengalami yang sama, termasuk keturunannya nanti bisa dibales. Makanya jangan enak-enak waktu orang itu menyakiti orang benar. Waktu orang benar tiarap, dia tidak melakukan sesuatu, itu bukan berarti kok enak. Tapi orang yang jahat ketika orang benar tidak melakukan pembalasan, orang yang jahat merancangkan yang jahat terhadap kita, itu sedang melawan kekuatan Tuhan yang besar. Itu sebabnya jangan dianggap remeh orang yang tidak melakukan apa-apa, termasuk yang sudah bisu, tuli, buta. Orang seperti ini kekuatannya lebih dahsyat untuk melakukan pembalasan. Kenapa? Karena bukan tangannya sendiri, tapi tangan Tuhan. 3 hal. Kalau Tuhan sedang perjuangkan perkara saudara, saudara tetap jangan takut. Aman sudah, keadaan hidupmu pasti aman. Yang pertama, Tuhan memberi keadilan di balik ketidakadilan. Tuhan melihat segala dendam dan rancangan yang jahat. Tenang aja ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi ngalami keadaan baik apapun. Dan yang ketiga, Tuhan mengadakan pembalasan menurut perbuatan jahat mereka. Sebaliknya hari ini siapapun kita, mungkin kita ngalami keadaan yang sulit. Bu Eli, keadaan saya juga sulit. Tenang aja, adil kok. Di tengah keadaan sulit engkau tetap menabur benih kebenaran, maka engkau juga akan menuai. Tidak akan, karena Tuhan itu adil. Dia tahu jeripaya orang benar. Waktu benih yang kau tanam benar, suatu kali engkau tidak akan menuai badai, tapi engkau akan menuai berkat-berkatnya Tuhan. Keadilan Tuhan berbicara apa? Berkat ada di atas kepala orang benar. Susah payah tidak pernah menambahi orang benar. Orang benar itu pulangnya pasti dengan sorak-sorai. Itu keadilan Tuhan. Nggak mungkin orang benar itu ditutup dengan buntung, nggak pernah. Selalu ditutup dengan berkat. Karena berkat ada di atas kepalanya. Lepas dari masalahmu hari ini ngalami keadaan yang sulit. Bu Eli katanya berkat di atas kepala orang benar. Saya sudah jadi orang benar, bukannya berkat toko saya tambah rugi, usaha saya, penghasilan saya tambah minus. Semua ini cuman sesaat. Ini cuman ujian. Setelah saudara lulus, benih yang saudara itu konsisten tetap benih kebenaran, maka percayalah, wong namanya Tuhan itu adil. Dia pasti menepati janjinya, tidak lalai. Nggak mungkin dalam perjalanan hidupmu di akhir hari ini seperti khotbah saya, ya hidup ini jangan banyak tanda tanya, karena Tuhan sudah memberikan titik kemenangan sebagai jawabannya. Kalau hidupmu masih susah, keuanganmu masih kacau balau, rumah tangga kacau balau, masa depan terlihat suram, itu masih koma, belum titik. Saudara tetap jalani, nikmati, syukuri, supaya pada akhirnya kalau kita kuat bertahan, orang yang bertahan sampai kesudahannya,
janji Tuhan akan memperoleh hidup. Hidup rumah tanggamu akan ditutup dengan pemulihan anggur yang manis. Hidup keuanganmu akan ditutup dengan keuangan yang diberkati. Karena kita pasti memperoleh. Apa yang hilang kita akan peroleh kembali. Itu janji Tuhan. Ya. Jadi 3 hal, memberi keadilan, dia melihat bagaimana rancangan orang yang jahat, dan bukan hanya sekedar melihat, dia pasti mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang jahat setimpal dengan perbuatan tangannya. Bukan tangan saudara yang menampar pipi mereka, tapi biarlah izinkan tangan Tuhan yang melakukan pembalasan. Amin, saudara. Tidak usah sakit hati. Yang terakhir, bagaimana Tuhan menyelamatkan. Yuk kita lihat Ratapan 2 ayat 17a. Ratapan 2 ayat 17a. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Wow, Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Makanya hidup ini tetap aman, saudara. Kalau dia menyelamatkan berarti berbicara 3 hal. Tuhan menjalankan apa yang dirancangkan. Buka PowerPoint yang terakhir, Fran. Yang kedua, Tuhan melaksanakan apa yang difirmankan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan menjalankan apa yang diperintahkannya sejak dahulu kala. Jadi kita perlu takut, enggak perlu takut. Kalau Tuhan itu merancangkan, dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Sekalipun saudara hari ini dirancangkan orang sampai hidupmu mengalami celaka, tenang aja. Karena pada akhirnya Tuhan itu sering berkata sama saya gini, Eli, saya waktu itu susah karena suami saya bilang gini, kamu harus terima wanita ini jadi bagian hidupmu seumur hidup. Suka enggak suka, enak enggak enak. Karena dia juga sudah beri saya anak. Itu membuat saya mulai putus asa, saya nangis. Saya bilang gini, Tuhan, kok tega ya suamiku. Tiba-tiba Tuhan berkata gini, tidak usah nangis, jangan takut. Kamu tahu, rancangan suamimu dan wanita ini bukan rancanganku, tidak sesuai. Dan kamu harus tahu, siapa yang menggenapi rancanganmu dalam hidupmu, yaitu rancanganku. Aku akan menjalankan, aku akan menggenapi rancanganku. Baru saya sadar, iya ya, kenapa saya takut? Tidak perlu takut. Yang kedua, Tuhan berkata gini, Eli, aku pasti melaksanakan firman-Ku. Apa yang dipersatukan Tuhan, itu tidak bisa dipisahkan manusia. Itu berbicara firman. Tidak ada firman yang aku tunda-tunda. Semua yang aku firmankan akan aku genapi sempurna dan segera di atas muka bumi ini. Berarti apapun yang terjadi, firman-Ku yang akan digenapi. Bukan keadaan faktamu yang hari ini bertambah buruk, tenang aja. Kalau firman-Ku berkata, aku akan menggantikan air tawar menjadi anggur yang manis seperti pernikahan di Kana. Maka rumah tanggamu akan dipenuhi nanti dengan firman-Ku. Bukan air tawar, tapi anggur yang manis. Hari ini mungkin keadaan keuanganmu kacau balau. Percayalah, Tuhan itu pasti akan memberikan berkat-Nya. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Itu firman. Seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Itu firman. Waktu kita berkata, aku orang diberkati, aku adalah biji mata Tuhan, aku mulia dan berharga. Waktu saudara dihina, waktu saudara direndahkan, saudara tetap mengatakan firman, maka apa yang dilaksanakan Tuhan? Bukan lagi orang bisa melihat faktamu memang kau miskin hari ini. Engkau bukan siapa-siapa. Engkau hari ini dihina orang karena rumahmu yang kecil. Engkau bangkrut, engkau ditinggal banyak orang. Tapi waktu engkau mengerti firman, Tuhan berkata gini, nak, jangan lupa.
Sekalipun kau tidak punya apa-apa, engkau masih punya harta. Firman ada di dalam mulutmu ini. Ini menjadi kekuatan. Jangan meremehkan setiap apa yang Tuhan firmankan. Karena firman ini ketika engkau ucapkan, maka aku akan melaksanakan firmanku. Sekali lagi, siapa yang hari ini sudah tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, saudara dan saya masih punya firman doa yang kita hari ini akan ucapkan, kita doakan. Semuanya punya kuasa. Doa kuasanya besar. Firman itu jelas akan dilaksanakan, dilakukan Tuhan di muka bumi sempurna dan segera. Bahkan apa yang engkau ucapkan lewat firman itu akan dilakukan. Kita hari ini jangan meremehkan. Yang ketiga, Tuhan akan menjalankan apa yang diperintahkannya sejak dahulu. Kalau Tuhan sudah memerintahkan berkat buat lumbungnya orang benar, siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada. Ya, ada orang yang kesaksian dia hari itu buka usaha. Semuanya toko-tokonya itu orang-orang pesaingnya semuanya besar-besar. Tapi siapa yang sangka di tengah dia yang kecil, orang berkata kamu bakal bangkrut. Lah kamu musuh-musuh raksasa-raksasa di sekitarmu. Kamu toko kecil sendiri. Tapi karena dia punya iman yang besar. Apa yang Tuhan perintahkan buat toko yang kecil. Hari ini toko yang kecil itu bisa beli toko yang besar satu persatu, saudara. Secara akal mungkin enggak, enggak mungkin. Tapi kalau Tuhan memerintahkan berkat di dalam toko yang kecil, siapa yang bisa menghalangi? Enggak ada yang bisa menghalangi. Itu sebabnya hari ini yuk, siapapun kita, enggak usah takut. Kita sudah aman terkendali. Jadi tidak ada alasan untuk kita setelah mendengar firman ini, hidupmu takut, hidupmu depresi, hidupmu 5L. Tidak ada, saudara. Tapi hidup mengikut Kristus hari ini tetap aman. Jangan takut, karena aku sebagai Tuhan Allahmu yang hari ini dengar. Setiap teriakmu minta tolong, keluh kesahmu, bagaimana hari ini engkau membutuhkan pertolongan, engkau berteriak, aku sudah dengar. Yang kedua, yaitu aku bukan hanya mendengar, tapi aku memperjuangkan perkaramu hari ini. Aku melihat ketidakadilan dan aku tetap Tuhan yang adil. Semuanya boleh berbicara tidak adil, tapi bukan untuk aku. Aku tetap Tuhan Allah yang adil buat orang benar. Aku pasti akan melakukan membela kehidupan anak-anakku. Hari ini percayalah dia melihat segala rancangan orang jahat dan dia pasti mengadakan pembalasan. Dan hari ini yang percaya, yang sedang dalam perjalanan ini, rancangan Tuhan, firman Tuhan digenapi dan perintahnya. Dia sedang memerintahkan hal-hal yang terbaik buat orang benar. Yuk, quote yang terakhir, Fran. Setelah itu kita tutup dalam doa. Siapa yang punya pertanyaan, 1-2 pertanyaan, saya akan menjawabnya ya. Yuk baca quote yang terakhir. Hidup kita pasti aman terkendali dalam masa-masa yang tidak terkendalikan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih buat kekuatan firman-Mu. Kami belajar sesuatu. Kami tidak mau jadi anak-anak Tuhan yang hari ini diombang-ambingkan masalah, hidup takut, khawatir, 5L, depresi, stres. Kami tidak mau, Tuhan. Kami tahu kalau hidup kami aman, maka kami juga akan tenang menghadapi badai. Karena Tuhan hari ini sudah mendengar dan Tuhan memperjuangkan setiap perkara kami, dan bukan hanya berjuang, tapi Tuhan menyelamatkan. Terima kasih buat peneguhan firman-Mu hari ini menjadi booster, menjadi vitamin buat kami untuk tetap kuat bertahan sampai pada akhirnya.
Terpuji namamu, berkati Sumpe de Victory Amerika ini Tuhan. Berkati juga Kartika, Bu Lydia, juga berkati Christina, berkati Pak Fran, Pak Anil juga Tuhan. Terima kasih dan berkati setiap anak-anakmu yang sudah bergabung. Mereka selesai Zoom ini, mereka melakukan aktivitas semua dan yang akan beristirahat juga malam di Amerika. Semuanya Tuhan, kami menikmati sukacita yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.